Halo, dan halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, sebentar lagi nih, bulan Januari ya, akan rilis nih sebuah film horor yang merupakan sequel dari film yang cukup fenomenal dan sangat digemari nih. Nah, tapi sebelum kita mulai ngomong lebih panjang lagi, Mbak Ami apa kabar? Kita ketemu lagi. Hai, baik-baik. Baru ketemu kapan kita ya? Kemarin lah ya. Wah, Baik-baik, alhamdulillah. bajunya merah seperti yang di atas ini Baju merah. merah, belakang juga ada merahnya tuh tulisannya udah ketahuan lah Seperti ya. yang ini nih, yang pakai baju merah nih, yang saya tunjuk nih. Oh iya, oh iya benar 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 Eh, benar benar benar. Jadi hari Seru ini nih kita seru nih. mau ngobrolin apa nih Mbak Mi? Mangku Jiwo ya, Mangku Jiwo Ya 2. sesuai dengan latar belakang saya dan Mas Setiawan lah ya, Mangku Jiwo 2 yang udah ditunggu-tunggu ya kan. Terakhir kan Mm-mm. 2020 tuh filmnya. Kita udah nggak Mm-mm. sabar. Dengan sabar ya. Nah, daripada Hmm. kita buang-buang waktu lagi nih, udah bergabung dengan kita nih sang sutradara nih, Mas Azhar Kinoy Lubis. Halo, Nah, Mas Kinoy, apa kabar? halo, kabar baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Waduh nih, sebelumnya ini saya pengen ngomong nih, ini posternya wadaw banget nih. Oh, Tuh lihat tuh kalau yang Yes, betul, 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 betul. cukup. ini Waktu ya. pas pas Hah? waktu pas rilis aja tuh aku tuh sampai yang oh my god posternya Uma di atas tengkorak-tengkorak. Eh, cukup berani ya. Maksud saya gini loh, jarang-jarang yang saya yang mayatnya bergelimpangan seperti itu nih. Itu gimana? Idenya gimana nih? Gimana? Boleh tahu dulu gak nih soal ide poster dulu? Kalau ide sih memang dari produser dan Hmm. tim produser lah melihat dari apa tema dari Mangku Jiwa itu sendiri gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, sedangkan Mangku Jiwa 2 ini kan kalau yang pertama itu lahirnya kan kayak Hmm. gitu. Betul. Awal mula untuk lahirnya si kuntilanak dan awal mula mempunyai sebuah ide visioner untuk membuat sebuah organisasi kayak gitu kan. Hmm. Yang Hmm. kedua ini apa yang dilakukan oleh si Mangkujiwa itu sendiri kayak gitu loh. Nah, mudah-mudahan dari poster ini bisa sedikit bisa terbayang lah apa tingkah lakunya mereka kan kayak gitu. Aku nggak boleh spoiler soalnya karena belum rilis ya, karena takut sekali dengan spoiler kayak gitu loh. Nah, jadi Iya, iya, iya. mudah-mudahan dari poster ini calon penonton bisa bisa menilai kayak gitu ya, berasumsi bahwa oh ini jangan-jangan sebuah sekte apa kayak gitu loh. Ini sebuah organisasi yang sangat kriminal kayak gitu loh. Jadi banyak artinya yang kita memberi sebuah sebuah apa ya imajinasi penonton untuk melihat ke posternya dulu kayak gitu loh. Itu I- sih. iya Ah, nih. Soalnya Cie, ini sok-sok pengamat Cie. Ini ibaratnya ini filosofi dari Mangku Jiwo ini terkesan dibangun dari Mangku Jiwo. kematian-kematian Cie. ya Kan mungkin memangku aja Jiwo bisa kan? kayak gitu. Gitu loh. Ya kan kayak gitu loh. Itu memang menjadi sebuah apa ya planting bahwa film ini akan menceritakan itu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan saat calon penonton melihat poster ini, oh apakah ini banyak bunuh-bunuhan, apakah banyak korban, Yes. ya itu nanti akan bisa terjawab di filmnya kayak gitu. Tapi kita memberi sebuah planting gitu. Jadi bukan hanya sekedar wajahnya dilihatin dengan wajah hantunya kayak gitulah. Hmm, 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 Itu sih. hmm. Di sini juga masih terlihat terlihat wajah-wajah misterius di karakternya kan kalau kita lihat Iya, iya, iya. di Betul, betul. siapa Sujo Tejo, Jenar, Karina Swandi, Uma semua misterius, tidak ada yang terluka, tidak ada apa, tapi apakah apa sih misteriusnya ya kan gitu. Jadi idenya mau membuat benar-benar penonton memberi planting ke penonton beginilah organisasi Mangku Jiwo ini dan kenapa apa misteriusnya sih? Nah, itu dia. Tapi sih keren sih, dalam arti benar-benar bagi saya ini eye catching banget, dalam arti wow, dalam arti di tengah-tengah ini rapi isanya, seperti orang-orang yang terhormat kita bilang ya. Tapi sedangkan di bawahnya ini istilahnya bergelimpangan dengan nggak malu-malu memberikan warna darah-darah istilahnya.
Dan Ya. belum lagi di atasnya ini sosok backingannya daripada si ini mereka. Nah, seperti itu. Ini keren. Sangat keren ya Mbak Tapi Mi kan ya. itu kan sudah menjadi sebuah asumsi gitu ya. Asumsi Ada, betul. Iya betul. argumen dari calon penonton untuk wah ini ada satu backing kayak tadi kan. Apakah Ah, backing dia atau sebagai bukan? backing atau apa ya. Mudah-mudahan semua asumsi itu bisa dijawab di filmnya kayak gitu loh. Itu sih. Semoga Iya kan, ya. betul. Karena kan di Mangku Jiwa yang terakhir kan, Mangku Jiwa yang kemarin 2020 kan Yes. emang terakhirnya kan terlihat kan kalau Uma terus keluar semua kan, ada Uma, ada Kanti, ya kan. Mungkin Betul. akan kelanjutannya makanya digambarkan di ini ya, di apa namanya di poster itu ya. Di poster Nah, kayak gitu. Mas, jadi Yes. latar belakang bikin sequel nih apa karena permintaan banyak atau karena ingin membesarkan universe-nya Kunti, Julia Estelle, dan Evan Sanders mungkin atau gimana? Sebenarnya project sequel ini sebenarnya sudah dari awal sebelum Mangku Jiwo produksi, Mangku Jiwo yang pertama ya, kayak gitu. Dan ini tercetus dari awal mulanya mau dibuat Kuntilanak Universe, kayak gitu loh. Jadi petanya kan kayak gitu, ada Kuntilanak Universe ini, ada Kuntilanak versi Julia Estelle, Kuntilanak versi Dinda, kayak gitu kan. Dan Mangku Jiwo waktu itu. Nah, jadi Mangku Jiwo juga sudah dipersiapkan untuk akan trilogi juga, kayak gitu. Karena semuanya trilogi kan, kayak gitu loh, tiga. Tapi tidak memungkinkan juga nanti setelah Mangku Jiwo ada Samantha. Oh ya. Atau mungkin ada Paranyai. Oke. Atau The Mirror, kan kayak gitu. The Mirror. The Twin Mirror kan, si dua cermin kembar ini. Nah, inilah yang sebuah proyek yang istilahnya ya harapannya jadi jangka panjang ya, investasi sebuah jangka panjang yang tapi semuanya saling berkaitan, saling berhubungan, bukan dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi bisa saja suatu saat apakah nanti dalam Samantha Buat Seno bisa hadir ya mungkin aja terjadi kayak gitu desainannya. Jadi benar-benar Mangku Jiwo memang sudah dipersiapkan untuk trilogi juga kayak gitu. Oke. Tapi berarti kalau kita nonton Mangku Jiwo nanti itu, Mangku Jiwo 2 ini apakah kita harus nonton yang Kuntilanak sebelumnya yang 2000 berapa tuh 2006 ya 2006 2007 2008 terus habis itu 2018 sampai 2022. Nah, inilah yang selalu aku pelajarin dari pengalaman orang membuat sequel gitu ya. Dan ini sebenarnya pertama kali aku bikin sequel dalam karir aku kayak gitu. Aku belum pernah membuat sebuah film yang sequel. Kayak Kafir aku bikin ya nggak ada sequelnya kan kayak gitu. Semuanya sampai mangannya baru Mangku Jiwo inilah aku baru ada sequelnya. Nah, aku mencoba meramu gitu loh. Jangan sampai orang harus nonton dulu Kuntilanak Julia Estelle atau Mangku Jiwo 1 baru bisa menonton atau mengikuti ceritanya si Mangku Jiwo 2. Nah, aku mencoba formula itu kayak gitu loh. Nah, jadi bisa dibilang bahwa jangan pernah takut saat menonton Mangku Jiwo 2. Orang tidak akan mengerti jalan ceritanya. Iya itu. Nah, tapi itu akan membuat aku memberi ramuan, orang akan penasaran. Ada cerita yang tertutup karena mereka belum nonton Mangku Jiwo 1. Mereka belum nonton Kuntilanak. Nah, jadi dari Mangku Jiwo 2 ini aku membuat formula yang nanti mereka bisa connecting ke semua universe itu. Kayak gitu. Kalau orang kan membuat selalu estafet ya, istilahnya kayak gitu ya, estafet ya. Yang istilahnya harus nonton 1 dulu. Kalau lu nggak nonton 2 lu nggak akan ngerti 1. Enggak. Aku mencoba untuk masukin beberapa unsur elemen yang treat untuk bagaimana orang bisa tetap bisa ngikutin 2 tapi jadi penasaran dulu 1-nya gimana ya. Nah, kayak gitu. Gitu. Aku mencoba kayak gitu lah. Iya sih, emang jadinya penasaran sih sebenarnya sebelum filmnya keluar aja tuh saya juga udah mau nonton duluan sih, takutnya saya ketinggalan, takutnya lupa. Tapi kan emang pertanyaan orang-orang biasanya yang kayak gitu ya, maksudnya gue harus nonton nggak sih yang sebelumnya gitu biar gue ngerti gitu kan biasanya. Nah, makanya gitu ini memang aku desain untuk penonton Kuntilanak Universe, istilahnya fans fanatiknya Kuntilanak.
Kedua, untuk penonton Mangkujiwo 1, karena dia untuk lanjutan. Kedua, untuk new penontonnya Mangkujiwo, kayak gitu loh. Jadi aku nggak mau bahwa Mangkujiwo 2 ini penonton yang sudah nonton Mangkujiwo, enggak, kayak gitu lah. Jadi saat aku bilang, aku yakin bahwa saat penonton baru untuk nonton Mangkujiwo yang kedua ini, dia masih bisa ikutin jalan ceritanya, kayak gitu loh. Dia masih akan ngerti siapa Uma, siapa Brotoseno. Tapi kisah bagaimana Brotoseno begitu, ya dia memang harus nonton yang pertama, kan kayak gitu. Gitu sih. Iya, gitu. Mas Tian, menarik ya jadinya. Kalau gitu Desainnya ini kayak gitu, kira-kira gitu desainnya. cukup menarik sih. Soalnya kan dalam arti kan otomatis di satu sisi pembuat sequel itu rata-rata kan berharap biar bisa ditonton berdiri sendiri, tapi di satu sisi juga berharap supaya film sebelumnya itu tetap ditonton. Apalagi kalau di sini kan kalau saya lihat ini hashtagnya itu selalu Kuntilanak Universe ya. Jadi istilahnya memang digembar-gemborin nih hashtagnya dari hashtagnya nih seperti itu. Nah, tadi Contoh juga kayak gini lah, contoh kalau kita belajar dari film-film Indonesia dulu gitu ya. Catatan si Boy, nggak perlu kan kita menonton Catatan Boy yang pertama saat kita menonton Catatan Boy si 3 gitu, betul. karena dari situ kita juga akan belajar kenal dulu siapa si Boy, siapa pacar-pacarnya kan, kayak gitu. Nah, formula itu yang sebenarnya aku bawa ke genre horor ini. Hanya ini genre horor, bukan apa ya, bukan drama romance kayak gitu loh. Itu sih. Nah, kalau gitu tantangan yang Mas Kinoy hadapi nih, apalagi ini kan tadi kan Mas kan bilang ini adalah nama apa merupakan istilahnya sequel pertamanya Mas nih istilahnya ya. Yang tantangan yang dihadapi apa nih dalam menghadirkan sequel, apalagi kan ini kan membawa universe Kuntilanak nih. Apakah ada beban tertentu atau tantangan tertentu nggak Mas? Tantangan tertentunya adalah membuat story-nya. Karena aku yakin ekspektasi orang saat mau nonton yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Adrenalin aku juga jadi lebih daripada saat menciptakan yang pertama. Saat aku dikasih project, ide apa yang dikeluarin untuk Mangkujiwo pertama, itu kayaknya bebas gitu loh. Kayak nggak di penjara gitu. Saat datang permintaan sequel, ini jadi pertanyaan dan menjadi banyak sekali sangat berhati-hati untuk jangan sampai ekspektasi penonton yang pengen lebih tinggi tidak tercapai. Nah, itu sebenarnya yang kesusahan dari tantangannya kayak gitu. Bagaimana membuat sebuah sequel yang harapan penonton ekspektasinya tinggi itu bisa tercapai. Itu tantangannya. Kalau bagi aku ya untuk release story. Tapi kalau pembuatannya sih sama aja. Treatment, teknik, kayak gitu, jump scare, menciptakan kayak gitu. Itu sebenarnya semua formula hampir sama lah untuk mungkin horor. Tapi bagaimana menciptakan story yang baik, story yang bisa diikutin penonton, story yang sangat membuat penonton jadi tersentuh, dan story yang sangat dekat dengan penontonnya. Nah, itu yang sangat sulit sekali. Karena dia yang kedua nih soalnya, bukan yang pertama. Gitu. Apalagi ya jadi kalau begitu itu harus bertarung dengan diri sendiri supaya kita naik ke lebih dari yang pencapaian kita sebelumnya Mas ya. Betul, kadang jadi idealis kita jadi kita turunin sedikit. Kayak gitu loh. Kita lebih banyak mendengar, terus setelah mendengar kita coba telahin, analisis, baru kita putuskan kayak gitu. Apa yang terbaik buat yang kedua ini kan kayak gitu. Nah, kalau gitu minta pendapat gak sama para penonton tanda kutip fans Kuntilanak Universe, kira-kira nih mereka maunya apa nih dari Mangkujiwo, karena dalam arti kan ini kan cukup dalam arti kan dianggap kan prequel lah kita ngomong ya, karena kan kejadiannya sebelum dari Universitas Kuntilanak yang sudah ada 2006 itu ya. Betul. Sebenarnya sih iya, itu bukan kita bertanya sebenarnya. Kita menampung komen-komen atau harapan-harapan dari komunitas fans Kuntilanak Universe atau juga yang dia bukan komunitas itu, tapi dia penonton Mangkujiwo 1, apa sih komen-komennya dari Mangkujiwo 1. Nah, itu aku coba redam idealis aku, coba menerima, mendengar, nah baru aku coba ciptakan seperti itu loh. Jadi lumayan ada fair ya gitu loh buat penontonnya kayak gitu loh. Jadi nggak keegoan si pembuat untuk membuat jadi yang biar gaya lebih hebat atau apalah kayak gitulah.
Nah, tadi ngomong-ngomong soal tadi komentar-komentar itu, kan kayaknya kalau nggak salah itu ada banyak lah, menurut saya sih banyak ya, dalam arti banyak yang menunggu-nunggu nih Easter egg ataupun istilahnya petunjuk-petunjuk Ya itu yang selalu berhubungan dengan tuh. si Samantha istilahnya. Samantha. Nah, di film ini kira-kira nih udah diberikan hint-hint nggak atau Easter egg yang mengarah ke arah Samantha nih istilahnya? Ada Nah, bocoran? gini, kadang kan ada rentang waktu ya secara film time atau story time-nya kayak gitu. Jadi saat ada keinginan orang kayak gitu, kita juga nggak bisa paksakan untuk sebuah story. Karena kalau enggak jadi terlalu memaksakan. Nah, itu yang kadang-kadang kita analisain kayak gitu loh. Apakah Samantha sudah masuk di titik ini? Ya itu belum bisa terjawab kayak gitu. Tapi apakah ada unsur dari sisi Samantanya sendiri? Ya itu bisa terjawab juga nantinya kayak gitu loh. Jadi bukan yang pure bahwa ada Samantha di Mangku Jiwa 2 jawabnya. Karena Mangku Jiwa itu kan kisahnya ceritanya di tahun 70-an. 70. Samantha Iya. berada di tahun 90-an kan kayak gitu. Yes, Siapa tahu bapaknya Samantha. Tapi maksa. Apakah ada siapanya Samantha di Mangku Jiwa 2 ini kan kayak gitu. Nah, itu dia tuh. Itu akan jadi menjahit nanti bisa ke Mangku Jiwa 3 atau nanti Mangku Jiwa 3 ke film Samantanya kan kayak gitu. Nah, kalau gitu ada siapanya Samantha? Ada nih. Nah, ya itu nih. Siapanya Samantha, Uma siapa? Nyai Kenanga ini siapa? Karina Swandi siapa? Ya itu akan bisa terjawab akhirnya di Mangku Jiwa 2 ini gitu loh. Mungkin Mangku Jiwa 1 masih orang hanya mengenal ada Uma. Ya, sekilas-sekilas. Sudah selesai filmnya. Loh kok Uma ini siapanya sih? Nah, kayak gitu. Kalau mau kita kaitkan kepada film-film kuntilanak, anak yang Dinda kayak gitu kan. Apa sih hubungannya dengan kuntilanak kayak gitu. Nah, waduh, ngomong gini tambah penasaran. Dan di 2 ini sudah bisa terjawab tapi belum juga vulgar. Nah, gitu. Karena nanti kita simpan, masih ada pelan-pelan dong. Masih ada 3 insya Allah. Jadi masih buka kisi-kisi doang ya. Kalau enggak nanti jadi habis kan. Yang ketiganya nggak jadi ya, mendingan disimpan ketiga. Ini aja saking banyaknya harapan kita pengen melayani penonton. Ini materi film tadinya 4 jam. Oh ya? Wow. Iya. Tapi akhirnya sampai kita nggak mungkin membuat sebuah film yang 4 jam. Jadi ada beberapa subplot yang harus kita take out sehingga karena kita tetap mengarah ke 119 menit kan akhirnya kayak gitu loh. Oh, jadi 119 menit ya durasinya ya. Durasi film kayak gitu. Kenapa nggak jadi Mangku Jiwa Part 1, Mangku Jiwa Part 2? Jadi yang 1 Januari, yang 1 bulan 6. Itu biar tetangga sebelah aja lah. Oh, tetangga sebelah. Baru gue mau ngomong. Kita nggak usah serakus itu lah. Jadi nanti ada Mangku Jiwa 3 kayak gitu loh. Nah nanti part-part yang dilepas itu bisa menjadi part tersendiri ya, film tersendiri. Rencananya gini, kita akan lepas itu nanti saat sudah rilis di bioskop. Ini strategi marketingnya adalah saat itu dilempar ke OTT dia menjadi part extended kayak gitu loh. Wow. Yang memang udah director's cut-nya kan kayak gitu loh. Waduh, mantap. Menarik mantap ya. nih. Jadi penonton waktu pas, kalaupun dia sudah nonton di bioskop, saat nonton di OTT dia bisa bukan nonton kayak mengulang, tapi ada sesuatu yang baru. Kayak gitu. Keren. Kalau tetangga sebelah syuting gelap. Padahal nggak ada maksud gitu loh, Mas. Kan ini universe-nya. Mas, kan kemarin itu syutingnya di 3 kota ya kalau nggak salah ya? 4. Ada 4 bener kan ya? Jogja, Solo, Ambarawa, Semarang. Ambarawa, ya. Lalu kan ada tambahan-tambahan pemain baru kan yang nggak ada di Mangku Jiwa sebelumnya gitu ya. Jadi kira-kira nih apa nih yang pengen disuguhin dalam film ini nih? Horornya akan lebih gimana atau ceritanya? Pasti ceritanya akan berkembang lebih besar gitu ya. Gimana dengan 4 tempat yang dipakai kemarin itu?
Ya, untuk yang kali ini sih tetap ciri khasnya Mangku Jiwo ya. Jadi sebuah film horor yang memang ada story-nya, bukan story yang apa ya, yang orang sangat rendah gitu. Jadi makanya aku bilang tadi bahwa story memang sangat menjadi pondasi gitu. Jadi kita menggodok story-nya untuk yang kedua ini juga lebih intens, lebih teliti lagi, intrik, konspirasi kayak gitu masih dimunculin. Masalah misteri, jump scare, kengerian, kebrutalan itu pun masih ada juga kayak gitu loh. Sampai orang yang mungkin yang satu waktu itu karena aku banyak dengar juga katanya jijik gitu yang ngelihat adegan-adegan Iya itu, sih, luar biasa ada sih. yang mau Mangku muntah Jiwo itu, satu. ya itu masih bisa Luar biasa. dikatakan kayak gitu loh. Karena itu udah menjadi gini. Oke. Mangku Jiwa ini sudah punya penonton, bukan punya aku lagi. Kayak gitu. Ini udah Betul. punya masyarakat. Jadi setidaknya aku tetap harus memunculkan ciri khas itu, tapi ada sebuah nuansa yang sangat berbeda biar rasanya bukan jadi pengulangan kayak gitu loh. Nah, jadi ada, kalau istilahnya kayak gini, kalau sebuah genre Mangku Jiwa 1 itu drama horor. Nah, kalau yang dua ini drama horor thriller. Lebih kayak Oke. Oh, ah. lebih ini dong, lebih sadis. Ya itu tadi. Tapi ya itu perbedaannya lagi gitu loh. Makanya ya perbedaannya adalah kita memasukkan jadi ada satu apa namanya itu genre yang untuk melengkapi si Mang Tujuh itu sendiri kayak gitu loh. Yang dari drama horor menjadi drama horor thriller kayak gitu loh. Itu sih. Oke. Tapi Wow. bener sih kata Mas Gino ini, dalam arti pas waktu kita nonton Mangku Jiwa 1, istilahnya kita ibaratnya itu menonton cerita, istilahnya lebih fokus ke ceritanya daripada ke horornya kita seperti itu, dan ceritanya memang kuat sih, dan itu dibangunkan secara perlahan tuh ya, dan itu ada horornya ada, tapi ceritanya itu kita justru lebih terfokus terhadap misalnya penyusunan daripada ceritanya, intrik-intriknya ini bakalan seperti apa, seperti itu. Dan kalau yang kedua ini makin penasaran apakah ini akan lebih ke intrik politik yang istilahnya kan, karena ini udah kita ngomong kan udah masuk ke sekte ya kita ngomong ya, dan istilahnya kita apakah ini akan perebutan sekte atau istilah intrik-intrik itu. Nah ini jujur sih saya penasaran sih ini Mas Gino ini. Ini sebuah sistem kerja, sebuah visioner kerja, sebuah sekte. Bukan kebutuhan sekte, tapi bagaimana sistem kerjanya sebuah sekte ini Mangku Jiwo, yang dimana kita sudah plan di Mangku Jiwo 1 itu kan sebenarnya dengan ada intrik politik, konspirasi di antara tokoh itu, seperti di antara tokoh itu kan kayak kalau kita contohnya kayak di politik kita sendiri gitu, di negeri kita sendiri gitu loh, ya kan? Nah, betul. nah di Mangku Jiwo 2, kalau Mangku Jiwo 1 itu hal itu masih abu-abu. Masih abu. Kalau di sini udah clear, udah jelas sekali semuanya. Kayak gitu loh. Karena di sini itu menjadi sesuatu yang sangat clear, siapa musuh, siapa yang jahat, kayak gitu loh. Semua sudah dibuka di Mangku Jiwo 2 ini. Jadi sehingga semua unsur konspirasi, thriller itu sangat kental di yang kedua ini, kayak gitu. Itu yang menjadi bedanya dengan yang pertama, kayak gitu. Soalnya kalau yang pertama itu kita bingung, maksudnya misalnya pas kita ngomong nonton awal-awal itu bingung nih, ini sebenarnya yang hitam mana, yang putih mana, yang abu-abu mana. Oh. Iya, oke. Jadi di sini lebih lugas lah ya dalam arti seperti itu ya. Yes. Oke. Iya, Mbak Ami, gimana Mbak Ami? Ya, soal pemain yang baru kan ada Martino Leo, ada Widika Sidmore ya, ada Kiki Narendra juga. Apa yang pengen Mas Kinoy sampaikan ke penonton nanti tentang mereka itu apa gitu, gimana gitu? Apakah ada sekte baru dengan mereka atau apa gimana? Nah itu sebenarnya ini bukan ada sekte baru. Ini semuanya pure menciptakan sekte si Mangku Jiwo ini. Tapi apa hubungannya Kiki Narendra dengan si sekte? Apa hubungannya Martino dengan sekte? Yaitu ada di film Mangku Jiwo ini gitu. Kayak di mungkin teman-teman sudah pernah lihat ada beberapa promosi ya
dari tim promosi yang sudah share ke media sosial. Seperti tadi sore ada karakter Martin Leo diperkenalkan sebagai Rimba, seorang fotografer. Apa sih hubungan seorang fotografer dengan sekte? Nah, kayak gitu loh. Tapi kan aku juga nggak bisa menceritakan full kan, karena ini nggak seru lagi film kayak gitu. Jadi karakter baru ini dimunculkan untuk biar itu tadi yang aku bilang biar ini bukan filmnya penonton Mangkujiwa 1, agar penonton yang belum nonton Mangkujiwa 1 bisa mengikuti story ini. Kayak gitu loh. Makanya butuh ada karakter baru, butuh perluasan dari story-nya, kayak gitu loh. Jadi walaupun dari Mangkujiwa 1 masih hadir ya 4 orang yang ada di poster ini tetap ikut secara karakter, kayak gitu loh. Itu dia. Ya sama kan kayak Spider-Man atau Batman. Ada pengembangan. Baru, kayak gitu loh. Nanti juga ada mungkin yang karakter lama tidak dimunculin, yang kayak gitu kan. Gitu. Ini sebenarnya sebuah kebutuhan dari story-nya aja, kayak gitu, untuk memainkan wayang-wayangnya ini, kayak gitu. Kayak gitu tuh. Nah, terus kemarin tuh kan pas apa ya, pas preskon apa ya, trailer ya, saya tuh dikasih ini loh Mas. Ini tuh apa ya, kelihatan nggak sih anyway? Ya nggak kelihatan ya. Yang logo itu loh, logo partai. Pengharum. Nah, ya ini pengharum. Ya ini I know ini pengharum. Oh, tapi itunya di dalam logonya, ya logonya ini loh. Oke, logo sekte. Coba kita lihat, itu ada tulisan apa? Coba sabar, saya ini dulu, saya hilangin dulu aja deh. Itu ada tulisan. Nah, itu kan ada tulisan 1971 atau 70 ya? 1970. Di bawah. 70. Nah, 70. Nah, di atasnya kan kalau nggak salah ada Mangkujiwonya kan ya? Ini sebuah logo batik, pabrik batik. Oke, pabrik batik kan yang di Mangkujiwo 1 kan ada. Iya. Ya, jadi kalau dulu dia belum sebuah pabrik, dia masih home apa namanya? Industri. Home industry gitu loh. Jadi masih rumahan yang masih hanya mempekerjakan 5 atau 6 pembatik batik tulis kayak gitu. Nah, kalau sekarang dia sudah menjadi batik cetak, batik ini sebuah pabrik jadi besar. Nah, Mangkujiwo ini menceritakan sebuah kejayaan dari sebuah pabrik batik. Nah, apa yang ada di belakang pabrik batik itu? Kayak gitu. Bagi orang yang tahu sih sebenarnya kan pabrik batik sebuah kamuflase dari Brotoseno menciptakan sebuah sekte kan, kayak gitulah. Iya. Bagaimana sih kerjanya? Kenapa kok akhirnya si sekte ini tidak bisa mengetahui diketahui oleh orang banyak. Nah, itulah kecerdikan Brotoseno kan, kecerdasannya dia kan sebuah hal-hal negatif yang tidak bisa dideteksi oleh hukum, dideteksi oleh orang-orang yang memang ahli kayak gitu. Kenapa dia tidak menjadi tersangka atau apa kan kayak gitu? Iya. Dan ternyata belakangnya saya baru baca juga sih. Cerita. Ya, itu kan kayak mengajak kita join ke dalam sebuah sekte itu kayak gitu. Ini kan kayak mengajak sebuah kolega bisnis untuk masuk ke dalam sebuah bisnis batik yang bisa aja dibalik bisnis batik ini adalah bisnis gelap kan kayak gitu. Itu story kayak gitu. Jangan-jangan di gambar batiknya itu ada pesan-pesan yang perlu dipecahkan gitu? Enggak. Ada kepala doang sih, ada kepala apa ini ya? Ada kepala doang sih di sini. Ya itu kan kayak kepala wayang ya, kayak gitu. Wayang ya. Nah, kalau kita lihat identik dengan kepala itu pernah kita lihat di mana sih? Di cerminnya bukan? Nah, ya itu misterinya kan. Asiknya Mangkujiwo kan gitu, memberi sebuah misteri teka-teki kepada penonton, bukan hanya sebuah tontonan yang oke, gua di ini habis itu keluar udah lupa. Nah, iya betul. Ya, itu dia yang menarik itu. Jadi bukan cuma datang buat dikagetin segala macam sih. Jadi harapanku sebenarnya pecinta film Indonesia juga harus mengerti bahwa film Mangkujiwo ini memang ciri khasnya seperti itu karena memberi sebuah tontonan kepada penonton yang pengen menonton sebuah horor yang storytelling kan kayak gitu. Itu sih. Di luar ada kengerian, di luar ada di luar ada jump scare kayak gitu kan.
gitu loh. Hmm. Bukan hanya kita nonton serem-serem, tapi akhirnya pas nonton tadi ceritanya gitu apa ya, kan kayak gitu loh. Oh Betul, ceritanya betul, betul. gitu ya, nah kan kayak gitu loh. Itu sih. Ya, yang keinget cuma takutnya doang kan nggak seru ya. Yes. Gitu. Jadi mencoba untuk menggabungkan beberapa kelompok penonton film horor. Kita kan ada beberapa kelompok ya, kalau kita analisain. Ada penonton film horor storytelling, ada penonton film horor yang jump scare, kayak Yes. gitu, iya kan? Betul, betul, betul. Kelompok penonton yang di tengah-tengah, pengen storytelling tapi harus ada jump scare-nya, kan kayak gitu. Iya, Juga betul. mencoba melayani 3 kelompok ini, kayak gitu. Itu sih. Iya. Soalnya Karena emang serunya gitu ketika kita nonton film horor yang aftertaste-nya tuh nggak cuman aduh anjir takut banget gitu, nggak cuman itu doang gitu, tapi setelahnya tuh kita jadi mikir jadi sebenarnya mereka itu siapa, terus hubungannya tuh mereka apa, itu kan jadi lebih seru ya, maksudnya jadi ada bahan diskusi setelahnya gitu. Betul. Itu dia. Yang harapannya kita sih ke situ ya. Iya kayak Mangku Jiwo 1 abis nonton, aduh ini gantung banget nih, menjadi bikin pertanyaan di otak. Ini Iya, siapa kan? ini? Iya. Tiba-tiba di Ya tempat kayak tidur. sama kan rasanya saat kita nonton film-film Hollywood gitu ya, kayak Star Wars, Lord of the Ring atau Avenger pun kayak gitu. Kadang kita keluar dari bioskop pun mau menantikan Masih next-nya tahun depan apa sequel-nya lagi. Terus belum masih jauh kita sudah membicarakan, waduh ini. Nah, harapannya kan juga gitu. Bahwa penonton Indonesia punya juga sebuah film yang bisa dibicarakan, bukan hanya membicarakan film-film Hollywood kan kayak gitu. Fans Sampai teori ya. film kita tuan rumah di Indonesia, tapi film kita hanya sebatas hiburan aja kan kayak gitu. Betul. Keren. Hiburan harus kan kayak gitu. Tapi kan harus juga memberi sebuah story kayak gitu. Betul. Ini sih keren nih, apalagi kan kalau saya lihat dari trailernya Mangku Jiwo 2 nih, malah kayaknya lebih, nggak tahu ya, apa saya salah ya, mungkin salah ya, maksudnya berarti ini lebih sosok manusia kayak lebih ditonjolin kejam ya daripada sosok Lebih setannya. Saiton daripada Saiton ya. Iya, karena kan gini, premis di Mangku Jiwo 1 itu kan adalah setan manusia itu lebih setan daripada setan asli. Kalau kita nonton Mangku Jiwo 1 ya, kan premisnya itu betul. Bahwa selama ini manusia yang kesannya baik atau apa bisa lebih setan sifatnya saat dia sudah keluar dari psikis yang sudah ini, dendam pun bisa menjadi lebih dari setan kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi premis utama Mangku Jiwo yang tetap kita pegang kayak gitu loh. Jadi yang kedua ini pun masih bisa terasa di situ kayak gitu. Iya betul. Yang di satu soalnya kita lihat kan juga ini kayak ini manusianya yang lebih kejam ya daripada yang si Kunti yang tadinya dia ciptakan menjadi Kanti menjadi Kunti kan. Itu kan seorang wanita bernama Kanti menjadi Kunti kayak gitu. Itu eskalasinya juga menjadi ada perubahan di yang kedua ini. Oke. Ya karena ini kan kuntilanak yang diciptakan oleh seorang Brotoseno kayak gitu. Sehingga eskalasi dia pun menjadi sebuah embrio yang sudah tidak seperti Mangku Jiwo 1 kayak gitu loh, hanya nakut-nakutin. Nah, apa yang nggak yang nakutin ya nanti kita nonton yang kedua ya. Terus aku mikir kayak gitu loh. Ya kalau kita lihat yang satu kan masih nakut-nakutin aja kan. Iya. Ini lebih dari menakut-nakutin. Dia sudah mulai actionnya lebih. Udah di luar, nggak bisa dikontrol lagi ya. udah kebayang-bayang ini. Nah, bisa jadi yang ketiga nanti secara eskalasinya dia sudah menjadi lebih berubah lagi kayak gitu dari yang kedua kayak gitu loh. Jadi harapan aku gitu selalu membuat ada eskalasi yang sangat drastis dari 1, 2 yang nanti juga ketiga gitu loh. Itu sih. Dan itu seperti kita hidup kan, ada perkembangan kita dari bayi, remaja menjadi dewasa kayak gitu. Nah itu yang menjadi konsep dari trilogi aku
yang aku garap nih, Mangku Jiwo. Mangku Jiwo 1 bagi aku bayi. Mangku Jiwo 2 remaja. Mangku Jiwo 3 nanti dewasa. Nah, Wah. tapi itu bukan dalam arti look-nya yang dewasa, takutnya nanti orang, wah jadi berat orang dewasa, bukan. Ini kayak sifat gitu. Nah, kalau kita kayak Mangku Jiwo 2 ini, aku bilang remaja, kenapa? Ya kita lihat aja, Bangun. remaja itu apa sih Remaja sifatnya? bangun. Liar, Labil. Rebel. labil. Nah, Rebel. semua unsur-unsur sifat remaja ini aku coba visualkan ke dalam Mangku Jiwo 2 ini gitu loh. Jadi rasa nonton ini akan benar-benar seperti seorang anak remaja yang kita tonton. Ya dari gambar kan kelihatan kan beda sekali dengan yang pertama. Nah, remaja kan pengen yang glamor kan. Makanya aku ciptakan warna yang glamor juga, bukan kayak Mangku Jiwo 1 kayak gitu loh. Lebih eksplorasi kan kalau remaja. Yes, kayak gitu loh. Dia liar. Ada ini nggak? Dia liar. Remaja itu liar, sangat liar kan. Iya. Nah, seperti kita lihat di trailer, sangat liar sekali ya keliaran-keliarannya kan kayak gitu. Iya. Aku ambil dari satu kata itu aja. Mangku Jiwo 2 itu apa? Ya dia remaja. Liar. Remaja. Kalau yang satu bayi. Makanya ceritanya lebih kayak historis. Sejarahnya. Kenapa bisa ini, kenapa dia itu. Nah, itu. Kayak kita bercerita tentang seorang bayi lahir. Yang baru lahir. Ya. Gitu loh. Itu sih. Gitu. Wah, gak sabar. Wah, ini 26 ya, masih sabar ya, sabar dulu. Waduh, ya. Ini Mbak Ami kayak saya menyesal nih ngobrol-ngobrol hari ini tambah penasaran. Iya lu. Masih lama ya? Masih sebulan. 26. Tapi kan nanti mungkin teman-teman BB Semenjana kan bisa hadir di premier kan di Amin. Iya, nonton duluan lah kayak gitu kan. Kan dari pas preskon apa ya, yang Trailer, awal sekali tuh yang poster. no, yang awal banget Teaser, waktu di kantornya. Teaser. Waktu di kantornya waktu di kantornya yang kita mau syuting. Iya, yang kita mau syuting. Yang waktu mau syuting. Itu aja udah nggak sabar tuh, sempat ngobrol sama Mas Kiki juga sama Mbak Karina juga tuh makin kayak oh my god, ayo cepet syuting sana, cepet syuting. Terus udah gitu teaser, poster, trailer. Ya masih lama ya 26 ya. Iya, terus aku boleh mungkin bisa aku tambahin bahwa Mangku Jiwo ini perebutan kekuasaan. Jadi tadi kayak teman-teman bilang perebutan sekte, bukan perebutan sekte, tapi bagaimana sekte ini bisa menguasai kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitarnya dia. Oke. Karena di Mangku Jiwo 2 ini ada karakter pengusaha pabrik perak. Ada seorang jenderal yang sudah purnawirawan, yang dulu dia punya sejarah sebelum dia jadi jenderal, dia masih kolonel, ada hal-hal yang pernah dia lakukan kayak gitu loh. Nah, sekilas kalau kita lihat ini seperti sejarah kita yang kelam, yang kita kadang-kadang mana yang benar mana yang enggak sih. Nah, kayak gitu loh. Ya kayak ya ini buat disat saja kayak kita aja kan nggak pernah tahu apakah tahun 65 itu yang mana sih sejarah yang benar. Yes, yang mana yang benar ya betul. Iya kan? Betul. Sampai sekarang loh kita sendiri nggak pernah tahu yang mana versi yang benar, mana yang versi yang enggak. Yang tapi banyak versinya, versi si A, versi B. Jadi sekilas nonton Mangku Jiwo seperti kita melihat sejarah negara kita sendiri kok. Horor. Sangat horor. Betul. Saya setuju. Dalam arti dari Mangku Jiwo 1 pun horor itu bukan karena setan ya, tapi karena cerita manusianya itu loh. Ya itu. Ngebayangin dalam arti kalau ini ya di dalam dunia nyata ya seperti itu kan bisa terjadi, dalam arti ternyata itu bisa mengorbankan orang lain tanpa belas kasihan segala macam, seperti itu sih. Iya Mbak Ami ya. Gitu. Oh ya, itu dia masih lama Mas, harusnya tadi kita sabar Mbak, sabar. Januari. Siapa tahu kita dikasih pre-screening ya, pre-screening. Kan banyak juga ya film-film yang akan hadir di Januari. Itu nanti pilihan penonton lah, apakah dia tetap menunggu Mangku Jiwo atau dia suka dengan horor yang lain. Ya aku jujur aja, aku bukan yang menjelekkan film lain atau apa kayak gitu ya. Itu kan udah pilihan penonton kayak gitu. Gitu sih. Tapi kan karena film horor yang hadir di Januari, aku masih pegang bahwa Mangku Jiwo adalah film yang sangat beda dengan horor yang akan ditawarkan di bulan Januari kayak gitu loh. Sangat beda sekali. Kalau kita lihat dari trailer aja udah ketahuan kan kayak gitu. Iya. Gokil.
Ya, uang gajinya disimpan dulu, uang gajiannya. Iya. Kita Makanya nobar aja buat nobar. Makanya Nobar. kita Nobar. hadirin di tanggal 26 itu Hmm. biar pada teman-teman gajian baru biar nonton Mang Gio. Gitu. Oh iya, tanggal sehari setelah gajian tanggal 25. Iya kan, gitu loh, akhir bulan gitu loh. Ya bolehlah kita bikin nobar aja, kita bikin nobar Mang Kujio gitu. Dan mudah-mudahan saat udah gajian ngeluarin itu nggak sia-sia kan, ngeluarin puas gitu, nggak sia-sia dengan mengeluarkan uangnya kan, kayak gitu loh. Iya betul. Amin. Makanya dikeluarin tanggal segitu. Yes, gitu loh. Aku jujur Filosofi tanggalan itu pinter juga sih. Harusnya waktu itu kan Pak Amrit ditanya kan. Waktu itu Pak Amrit ditanya kenapa dikeluarin tanggal 26. Waktu itu kan bercandanya karena ulang tahunnya Martino Leo kan. Ternyata sebenarnya alasan benernya karena habis gajian. Terus kedua memang dekat dengan momen Imlek kan juga kan. Iya, Chinese New Year. Chinese New Year kayak gitulah. Kenapa memilih tanggal 26 gitu. Oke, keren nih. Dan juga menyamakan juga sih, kayak Mang Kujio 1 dulu kan juga Januari ya. Januari juga gitu. Januari jadi akhir. sangat make sense sekali gitu dengan 30 ya kalau nggak salah 30 Januari ya dulu ya. 30 Januari dulu. Tapi kalau yang tahun ini 30 Januarinya nggak tepat hari Kamis, soalnya film Indonesia kan harus hari Kamis. Jadi karena itu juga. Hari Kamisnya tanggal 26 problemnya. Disamain tanggal 30 nggak bisa gitu loh. Iya, benar. Ini aku lihat di kalender tanggal 30-nya hari Senin. Belum bukan hari. Film Indonesia nggak boleh hari Senin katanya. Hari Kamis kan. Hari Kamis slotnya. Slotnya harus hari Kamis. Nah, hari Kamis itu tanggal 26 bulan akhir bulan. Ternyata selogis itu kenapa tanggal 26. Dasar. Nah, Mas Kinoy, ini mau nanya aja nih. Kira-kira nih ada pengaruh-pengaruh sutradara atau film-film horor atau istilahnya film-film thriller dari luar atau dari dalam negeri yang istilahnya menginspirasi Mas dalam menggarap Mang Kujio ini? Nah, ini yang sangat unik. Kalau aku itu sebenarnya gini, aku membuat film itu kembali lagi dari rasa menganalisa story, rasa merasakan story itu berjalan saat aku baca dan aku bayangin, terus aku imajinasiin dan akhirnya aku visualkan kayak gitu. Jadi terus terang selama aku bikin film tuh nggak pernah mengambil reference dari film A, film B, dari film luar kayak gitu loh. Treatment ke ininya juga enggak, tapi pengetahuan bagaimana membuat trik melayang, trik jump scare, trik yang sangat gore, itu sih sudah sangat aku pelajarin kayak gitu kan. Gitu. Tapi kadang semua trik atau treatment itu juga tidak egois saat untuk semuanya aku masukin. Ya kembali lagi kebutuhan story-nya, apakah treatment A cocok nggak kita masukin ke story ini? Kalau nggak cocok, rasanya nggak bisa aku paksain, aku harus memakai yang B kayak gitu loh. Jadi terus terang saat aku selalu bikin film itu menjauhkan hal-hal istilahnya itu menjiplak dari film-film lain gitu. Jadi aku selalu percaya rasa itu yang akan membuat sebuah film ini menjadi khas yang tersendiri kayak gitu loh. Itu sih. Oke, menarik. Nah, ini saya mau nanya di luar film Mang Kujio nih Mas ya. Kan kita tadi kan sempat ngomong nih, nanti bulan Januari nih banyak horor, dan kita tahu nih tahun 2022 pun horor nih banyak banget lah kita bilang ya. Bahkan horor terus ya. Tiap minggu. Tiap minggu film nasional keluar ada horor. Malah kalau dulu kan 1 ya, sekarang udah 2 bisa 3 gitu. Iya, horor sama horor bersanding. Betul. Nah, Mas Kino ngelihat perkembangan daripada horor nasional gimana? Dalam arti kan kalau dulu kan kesannya kan ya dipandang sebelah mata atau gimana. Tapi kalau sekarang sangat berkembang ya, kayak gitu loh. Itu pun aku lihat dari teman-teman di IFDC itu kan Indonesian Film Director Club ya, kayak gitu.
di semua ada director-director juga di situ kumpul di satu komunitas itulah, di asosiasi itu. Nah, dulunya yang mereka selalu kalau ngerjain horor, ya sekarang mereka juga jadi ngerjain horor gitu. Kayak aku kemarin baru bikin Bayi Ajaib juga kan kayak gitu. Mereka akhirnya Iya, keluar dari pertama. zona zamannya mereka kayak gitu, mencoba Hmm. untuk sebuah genre yang baru kayak gitu. Nah, perkembangan ini yang akhirnya sangat positif kayak gitu. Akhirnya banyak sekali treatment baru di film-film horor kita kayak gitu. Nah, harapanku jangan sampai juga teman-teman yang sudah jerumus ke genre horor ya jangan membuat downgrade genre ini kayak gitu. Itu harapan aku. Downgrade-nya itu bukan hanya masalah budget, production value-nya, bukan. Tapi story-nya juga kayak gitu. Jangan menjadi story yang horor hanya untuk mengejar jumlah penonton, bukan. Nah, itu yang harus hati-hati sebenarnya. Kayak gitu loh. Jangan sampai horornya untuk mengejar penonton yang akhirnya secara kualitas story-nya itu menjadi downgrade gitu loh. Ya kalau kita lihat dari horor-horor yang dulu dianggap receh, itu kan story-nya sangat sangat di bawah grade-nya kan daripada ide-ide drama kita, romantik, film-film ABG remaja kita kayak gitu. Nah, saat Joko Anwar membuat Pengabdi Setan, terus Imo membuat yang lain kayak gitu kan, aku bikin Kafir, itu membuat sebuah story yang sangat jauh sekali dari yang film horor sebelumnya kayak gitu. Nah, ini yang jangan sampai saat produser melihat genre horor adalah genre yang sangat menjual, tapi tidak berhati-hati story apa yang mau dia jual juga kepada penontonnya kan kayak gitu loh. Jangan sampai tiba-tiba di sini dikenal ada nenek gantung kayak gitu. Waduh, kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa juga idenya nenek gantung. Idenya mengambil dari kisah nyata nenek gantung, tapi story-nya harus dibuat dengan baik kayak gitu loh. Bukan hanya menjual fenomena nenek gantungnya aja kayak gitu loh. Nah, Iya, karena kan apalagi kan istilahnya kalau di drama dulu kan ada dikenal bahwa film adaptasi dari novel. Nah, sekarang film horor adaptasi dari treat. Betul. Iya kan? Banyak. Nah, Udah jangan sampai fenomena viralnya treat ini yang sudah pembacanya 2 juta atau 4 juta, tapi saat difilmkan menjadi sebuah story yang receh. Yes. Karena kembali lagi seperti kita pada genre drama kayak gitu ya. Kenapa kadang-kadang susah mengadaptasi dari sebuah novel atau buku kayak gitu loh. Sama juga kayak treat ini. Saat kita membaca treat, fantasi orang kayak saya sama kalian pasti beda saat membaca. Fantasi sendiri-sendiri, punya dunia sendiri saat membaca. Film itu sudah verbal, saat kita visualkan ya ini. Nah, jangan sampai nanti penonton yang treat pembaca yang treat saat membaca menonton ini yang sudah jadi satu imajinasi jadi nggak bisa menerima. Nah, itu kan menjadi akhirnya efeknya apa? Genre horor diledek-ledekin lagi kan kayak gitu. Direceh-recehin lagi kan kayak gitu. Betul. Padahal genre horor sendiri kan sebenarnya udah beragam ya Mas ya. Maksudnya horor itu kan gak hanya horor yang jump scare, kan kadang ada, maksudnya sekarang ini kan horor udah banyak, ada yang bercerita seperti Mangku Jiwa ini kan horornya bercerita gitu kan. Gitu. Itu dia. Maksud aku jangan kita hanya mengejar fenomena jumlah penonton kan kayak gitu. Walaupun ada sedikit kekhawatiran aku sekarang, itu yang dikejar kayak gitu loh. Iya kan? Kenapa? Kembali lagi lah. Kita belajar dari sejarah entertain kita. Dulu sinetron kita bagus nggak sih? Bagus. Zaman TVRI, zaman RCTI pertama kali mendarat. FTV aja dulu bagus. Nah, sekarang jadi apa? No comment. Nah, itu yang aku takutin, itu terjadi juga di film kayak gitu loh. Hanya mengejar kuantitasnya, bukan kualitasnya. Nah, kualitas dinilai bukan hanya karena budgetnya tinggi. Oh, film ini membiayai
dengan dibiayai dengan 15M, 10M, bukan gitu loh. Tapi bagaimana membuat produser bisa berkomunikasi sama penontonnya dari genre Betul. horor kan itu. Kayak gitu loh. Itu yang harus sangat-sangat kita hati-hatiin gitu loh. Kita waspadain gitu loh. Jangan sampai tadi aku bilang fenomena horor sekarang sudah mengejar ke angka penonton. Takutnya kerakusan itu membuat kita lupa, tidak menjaga lagi produser sudah tidak menjaga lagi titik-titik storyline-nya. Nah, saat itu tidak ada yang menjaga, akhirnya apa? Lepas kontrol kan, kayak gitu. Yang penting bikin aja gitu ya. Ya misalkan gini, oh udah ini, udahlah, nggak usah ini udah banyak ininya, nanti akan datang sendiri penontonnya. Nah, itu kan jadi akhirnya menyepelekan kan. Jadi sebenarnya Ya, jadi sebenarnya bikin film horor itu harusnya susah dong ya Mas ya. Maksudnya kan karena tidak hanya apa ya, maksudnya ceritanya itu kan harus diperhatikan gitu kan. Sekarang kan gini, kalau kita lihat dari apa ya, basicnya aja. Orang ke bioskop mau lihat apa sih? Apa hanya lihat gambar atau pengen diceritain dengan gambar? Kan basic. Nah, kalau kita suguhin di dalam bioskop hanya gambar saja, penonton pasti kecewa karena nggak diceritain. Nah, tapi kalau penonton disuguhin hanya cerita tok, tapi tidak ada gambar yang bisa membuat mereka senang, ya juga sama kan kayak gitu. Maksudnya kan dua-duanya. Cara berkomunikasi di bioskop adalah kita bercerita ke penonton lewat gambar kan kayak gitu. Bukan sendiri-sendiri. Nah, itu yang harus dijaga kayak gitu. Sehingga apa? Horor yang sekarang sudah di posisi story dan gambar menyatu, jangan sampai dia terpisah-pisah lagi. Betul. Nah, itu yang harapan aku kayak gitu loh. Nah, kalau itu terpisah, akhirnya bisa rasanya jadi downgrade nanti. Kayak gitu. Walaupun jumlah penontonnya banyak, tapi akhirnya apa? Secara kualitas story-nya, kualitas ininya, wah kok kayak gini ceritanya kan? Ya kita fair-fairan aja. Banyak kan teman-teman yang selalu mengkritik, oh ini bagus, tapi story-nya kok lemah. Nah, kan kayak gitu kan? Kayak gitu loh. Oh ini story-nya bagus, tapi ininya lemah kayak gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kayak kita mau bikin film-film yang lain kayak action, kayak apa. Film itu tetap susah, membuat film itu tetap susah. Ada yang mengatakan film itu gampang, itu nggak setuju aku. Iya pastilah. Jangan sampai kan ya maksudnya kadang juga gitu ya, maksudnya kayak misalnya aku sebagai penyuka film horor pun kadang kan kalau nonton film horor kan pengennya mendapatkan experience yang lebih gitu ya, nggak hanya sekedar apa ya jump scare gitu. Malah kadang jump scare-nya yang berlebihan, tidak pada tempatnya juga kadang kan bikin kita yang nah gitu gitu sih. Benar. Nah, satu lagi kan juga gini. Bukan hanya misalkan hantu pohon pisang misalkan kayak gitu. Di satu daerah ada kisah itu. Kan nggak bisa juga kita memfilmkan itu by perspektif yang hanya di sekitar situ gitu. Padahal penonton kita beraneka ragam. Berapa provinsi, berapa budaya, berapa ini kayak gitu loh. Jangan sampai film itu hanya dikenal di daerah si hantu pisang itu doang kan kayak gitu. Yes, betul. Cara berpikirnya harus bagaimana biar penonton lain mengerti kisah si hantu pohon pisang itu kan gitu. Iya, karena iya kalau mau diangkat mah banyak gitu ya, cerita Indonesia kan banyak ya yang kayak gitu-gitu tuh banyak. Kadang pembuat kita hanya hantu pohon pisang lagi fenomena nih, yuk kita bikin filmnya. Nah, hanya sebatas itu. Tidak mengeksplor fenomena yang lagi fenomena ini, dieksplor lebih, jadi akan lebih lagi gitu. Gitu sih. Iya betul. Iya sayang kayak inilah aku saat ini dilema juga. Maksudnya bukan dilema, ini kayak berbagi cerita juga saat project Mangku Jiwo ini datang pertama kali ke aku sangat dilema sekali. Ini aku mau jual apa, kuntilanaknya apa Mangku Jiwonya? Karena dua unsur ini sangat dikenal di film kuntilanak. Ada sekte Mangku Jiwo, ada kuntilanaknya kayak gitu loh.
ya kan, kayak gitu loh. Itu yang sangat harus berhati-hati kan saat akhirnya membuat sebuah project itu gitu loh. Ide apa kayak gitu loh. Bukan aku melihat bahwa oh oke Pak kita ini nih, oke kita banyakin jam ini. Karena fenomena kuntilanak udah membuat banyak penonton kan gitu, nggak hanya itu kan. Iya. Tapi tetap aku explore cerita apa yang menarik dan tepat untuk si film Mangku Jiwa ini kan kayak gitu. Ya alhamdulillah itu yang udah kita lihat di Mangku Jiwa 1 sama yang nanti yang kedua ini kan kayak gitu. Itu cara berpikirnya harus kayak gitu. Sehingga kita nggak downgrade genrenya kayak gitu. Iya. Karena dalam arti bahkan perfilman horor Indonesia kan juga udah istilahnya di Asia juga, Asia Tenggara juga udah lumayan dikenal ya kita bilang ya, bahkan ya dalam arti menjadi di luar pun udah banyak yang suka nih dengan horor kita, bahkan di internasional pun mereka udah ngelirik dalam arti ya. Jadi istilahnya Betul. istilahnya bukan anak tiri lagi lah horor ya, walaupun orang bilang oh pokoknya kalau istilahnya gini, lu mah kalau bikin horor udahlah lu pokoknya penting bikin horor udah laku. Kan nggak bisa kayak gitu juga kan, tadi Mas Kino bilang juga udah bilang gitu ya, itu bukan serta-merta bikin horor langsung laku, karena kita kan harus ada ceritanya, baik itu ngebangun ceritanya, harus ada storytellingnya, dan istilahnya dan segi untuk horornya pun juga harus ada, jangan sampai istilahnya namanya film horor ya nggak ada rasa takutnya juga. Tapi kan biasanya kan ada beberapa juga film horor yang berdasarkan storytelling, yang berdasarkan story-nya tuh walaupun jarang jump scare tapi ada rasa takut tersendiri istilahnya, seperti itu yang mencekam diri kita seperti itu Mas ya. Sekali. Nah, dia hal gitu. Selain story, tekniknya juga gitu. Jangan sampai teknologinya udah canggih kok. Ini CGI aja, ngapain kita repot-repot bikin potensi? Kayak gitu kan? Di luar juga ada CGI. Ya di luar CGI dia setengah tahun ngebuat CGI-nya. Dan sampai kita banyak CGI yang hanya 2 minggu. Pakai mesin apa 2 minggu? Mesin rendernya. Ya kan? 2 minggu itu mungkin untuk render doang, belum 3D-nya kayak gitu loh. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu maksudku, jangan sampai dirusak kayak gitu loh. Itu yang akhirnya lama-lama takutnya downgrade kayak gitu loh. Apakah film horor kita tepat untuk CGI? Ya kita lihat dulu, jangan tiba-tiba dikit-dikit CGI. Rasa horornya jadi hilang takutnya, kan kayak gitu. Gitu sih. Nah, itu kalau juga Mangku Jiwa CGI-nya harus di blend gitu loh, di mix gitu loh. Jangan juga jadi menang-menang teknologinya udah ini, akhirnya pakai ini aja virtual, pakai green screen aja kayak gitu kan, gitu loh. Padahal aku waktu pas di Mangku Jiwa 1 aku nggak ada pakai green screen. Sama sekali. Nggak ada. Yang di cermin atau apa, aku masih pakai teknik manual. Dulu era horor klasik yang negatif cutting, hanya split screen aja teknologinya. Kita split, kita ubah ininya kayak gitu. Nggak ada pakai green screen. Kayak gitu loh. Wow, keren. Nah, Mas, Mangku Jiwa 3 gimana kabarnya? Udah pre-pro belum? Yang kedua aja belum keluar. Ini aja baru kelar. Kalau tiga itu kan mau mastiin, dalam arti jangan sampai kita udah penasaran Mangku Jiwa 2 terus tadi udah ngomong trilogi tiba-tiba. Mangku Jiwa 3 pola ceritanya sudah Oke, polanya. Premis ceritanya. Ceritaannya sudah jadi sebenarnya. Tinggal memisah-misahkan terus menajamkannya lagi kayak gitu. Ya, walaupun dia belum menjadi draft skenario, tapi secara storyline dan pola ceritanya sudah kebentuk lah kayak gitu. Tapi itu masih karena aku masih konsentrasi dulu sama ada project baru kayak gitu, masih sama multi juga kayak gitu loh. Karena penulisnya sama, jadi aku memang meminta untuk dia konsen dulu ini, setelah ini aku persiapan, dia langsung garap yang Mangku Jiwa 3 ceritanya. Mas Dirmawan ya? Yes. Mas Dirmawan ya? Oke. Gitu. Ini kayak kita dikasih estafet, tapi kalau aku nggak mau dibuat buru-buru kayak gitu. Oke, jadi refreshing dulu dengan proyek lain. Yes, kayak gitu. Prosesnya berapa lama ya Mas yang Mangku Jiwa 2 ini? Kan Oktober ya start kemarin ya?
syuting ya? Kalau September syuting atau Oktober gitu? Oktober, syuting Oktober ya. yes, syuting itu kita ada 25 hari syuting days, terus 32 hari production days kayak gitu ya. Ya 1 bulan lah semuanya, ada break, ada pindah kota kan soalnya. Terus kalau persiapan itu 3-4 bulan kayak gitu. Post pro-nya juga ini udah tinggal berapa persen lagi ke ini karena masih kepotong liburan tahun baru dulu kayak gitu kan. Nanti tinggal finishing di Januarinya kayak gitu. Dan skenario yang lama. Skenario yang lama ya. Yes. Dan alhamdulillah sekali aku dengan datangnya pandemi sebenarnya. Jadi lebih fokus. Bukan lebih fokus. Apa? Kenapa? Yang tadi aku takutin tadi, ngejar fenomena tadi. Buru-buru. Sampai sekarang aja masih bersyukur. Aku nggak tahu misalkan tiba-tiba kemarin nggak jadi pandemi, nggak tahu aku ceritanya bisa sampai kayak gini nggak. Karena pasti aku dituntut tahun pandemi 2020. 20 ya. 20. Nah. 20. Si Mangkujiwo 1 kan 2020 awal rilis. Iya, 30 Januari. Nah, harusnya 2021 tayang Mangkujiwo 1 kan. Mangkujiwo 2 kayak gitu di 2021. Bayangkan, aku nggak kebayang tuh kalau diburu-buru kayak gitu. Jadi aku mengambil hikmah bahwa masa pandemi membuat ada waktu untuk berpikir yang tadi aku bilang. Karena yang kedua ini harus hati-hati. Ekspresi penonton harus bisa lebih. jauh Jadi, biasanya. kita bawa kemana ceritanya ini. Nah, itu yang lama mengulik-ulik itu. Gitu loh. Baru kita terapkan ke skenario kan kayak gitu. Gitu loh. Istilahnya membuat puzzle storyline-nya dulu. Oh, kalau ini gini itu yang ada lama. Gitu. Karena kita membuat sebuah skenario film kan nggak bisa langsung ke skenario film. Kita harus bayangkan semuanya puzzle itu dulu kayak gitu. Terus mengumpulkan lamanya juga mengumpulkan komen dari para Kuntilanak Universe, terus dari penonton awam, penonton biasa, yang bukan penonton Mangkujiwo atau penonton kuntilanak. Nah, itu coba kita satukan, kita ramu gitu. Makanya muncul nama di kita tuh waktu itu, istilahnya PSK. Pusat Studi Kuntilanak. PSK, Pusat Studi Kuntilanak. Iya, jadi itu pas keluar tiba-tiba kayak ini, lama-lama kok kita jadi kayak profesor atau dokter ilmiah memikirkan kuntilanak ya. Kayak gitu loh. Gitu. Jadi merasa kita jadi profesor gitu. Sampai gini, kenapa gue pikirin banget nih kuntilanak yang tadinya udah hantu, kenapa dia harus berubah ini kan gitu. Belum lagi kuntilanak putih, kuntilanak merah, segala macam ya. Tapi seru. Prosesnya sangat seru sekali kayak gitu. Itu sih. Tapi waktu yang panjang pandemi itu kita manfaatkan sekali untuk sangat berhati-hati. Pernah waktu itu sudah masuk draft 1, akhirnya kita bongkar lagi kayak gitu. Gitu sih. Iya, kata Pak Desi Jiwotejo kan gitu. Tiap hari tuh matiin itu chat grup katanya. Ini ada perubahan apa lagi katanya. Iya, soalnya ini kan tiba-tiba saya udah oke, kita akan syuting di bulan ini kayak gitu kan. Terus tiba-tiba berubah lagi. Ya itu faktor dari ini juga, faktor dari waktu itu kan sempat PPKM. PPKM kan udah dibuka, terus ditutup lagi. Nah, memang faktor ada. Tapi dengan ada itu kita nggak yang patah semangat. Ya aku mencoba lagi, kayaknya kita coba rombak lagi deh yang ini ya gitu. Hikmahnya di situ kayak gitu. Kayaknya rasanya membuat Mangkujiwo tuh kayak bener-bener timeline-nya triangle system yang ada di Hollywood kayaknya. Bikin selain itu harus 5 tahun gitu. Kalau di Indonesia kan ajaib 3 bulan udah jadi skenario-nya kan. Bukannya sehari Mas kejar tayang. Itu makanya. Tapi itu enggak. Tapi kalau itu jangan dikagetin. Itu memang sudah DNA-nya orang Indonesia gitu loh. Metro Mini mogok aja bisa jalan dengan gelang kayak gitu loh. Itu berlaku di semua departemen atau
atau lembar lain gitu loh. Tapi sih itu segi positif sih ya, dalam arti supaya kita lebih kritis, dalam arti lebih cepat nih, otak kita lebih bekerja cepat. Wah, sistem kebut semalam lah Mas. Last minute action. Kalau kita lihat di jalanan kan gitu, kada lihat Metro Mini Kopaja itu kan udah hancur, udah apa masih bisa aja dialah dia. Iya, pakai karet gelang kuncinya. Gitu. Tapi kenyamanan kan. MacGyver Indonesia ya. Kalau kita akan beda rasanya, ya akan beda rasanya. Nah, Mas Ginoy, sebelum kita tutup nih, ada pesan nggak untuk para calon penonton nih, baik itu pecinta Kuntilanak Universe ataupun pecinta dari Mangku Jiwo Universe ataupun penonton baru yang aduh mau nonton kagak, kalau gue nggak nonton nih, nontonnya tadi itu Kuntilanak 1, 2, 3 yang 2006 beloman, yang 2018 beloman, ngeri-ngeri harus nonton semua, kayak Marvel kan harus nonton semua Mas. Yes, betul. Nah, kalau dari aku sih pesannya gini, jangan pernah takut bahwa kalian bukan penonton Kuntilanak, bukan penonton Mangku Jiwo 1 kayak gitu loh. Ini film ini bisa untuk beberapa kalangan lah, semua kalangan yang dia memang sudah penonton atau bukan kayak gitu loh. Karena dia punya cerita, menjalankan ceritanya itu bukan yang berkesinambungan sekali gitu loh. Kesinambungan dalam arti memang secara karakter, tapi penceritaannya menjadi beda kayak gitu loh. Nah, ini yang aku yakinin dan aku jamin ini menjadi kalian masih bisa menonton itu gitu. Nah, untuk penonton yang sudah setia sekali nonton Mangku Jiwo atau film Kuntilanak di Kuntilanak Universe, jawaban-jawaban kalian yang selama 2 tahun ini menghantui aku dikit-dikit itu semua terjawab kayak gitu loh. Kenapa cermin kembar, siapa Uma, siapa nanti ini, itu semua terjawab. Mana pabrik batik kayak gitu, semua terjawab semua lah kayak gitu loh. Jadi bagaimana sih pabrik batiknya Mangku Jiwo itu ya semua terlihat di film ini kayak gitu. Bagaimana sih sistem kerjanya Mangku Jiwo kayak gitu loh. Karena kan di Kuntilanak juga tidak diperlihatkan kan sistem kerjanya kan. Mereka hanya terlihat dari sebuah adegan meeting tok kan kayak gitu. Itulah. Jadi ini menjadi sebuah tontonan yang memang harapannya memang dari aku pun memang sengaja untuk membuat ini menjadi beda. Bukan hanya dari horor-horor yang lain, dari Mangku Jiwo 1 pun juga. Secara look-nya yang beda, tapi rasanya masih terbawa dari 1. Kayak gitu loh. Kayak aku bilang tadi, rasa jijik, rasa teror, rasa drama yang intrik konspirasi kayak gitu loh. Itu tetap aku suguhin di Mangku Jiwo ini. Hanya cara menuntunnya, cara treatmentnya itu lebih remaja kayak gitu loh. Lebih remaja, lebih liar dong ya. Lebih liar dan lebih dipahamin sekarang. Oh, oke. Lebih gampang dipahami dan dicerna kayak gitu loh. Jadi tikus masih ada ya? Banjir tikus ini. Itu sempat diomongin tuh waktu itu sama Martino tuh soal tikus, dia takut tikus apa gitu. Itu dia yang aku bilang juga kan, bahwa semua Martino Leo itu semua aktor di sini tidak hanya fokus pada memainkan dramanya aja, tapi bagaimana dia bermain dengan lawan mainnya si tikus itu kan. Karena kita pakai real tikus-tikus itu ada. Saya lihat di trailer, waduh ini tikusnya kok makin banyak nih. Jadi bukan CGI, bukan apa gitu. Kemarin kayak tikusnya nggak sebanyak ini mau kayak After Food of the Gods nih kayaknya. Tikusnya banyak banget nih. Kalau nggak The Rats ya. The Rats ya. The Rats. Benar-benar. Aduh. Ya, kenapa ada hadirnya tikus kayak gitu ya? Itu juga bukan hanya untuk kita menakut-nakutin atau menjijik-jijikkan. Itu kan ada reasons-nya kayak gitu loh, kan kayak gitu. Kenapa tikus? Jadi nanti teman-teman akan tahu kenapa ada tikus di situ gitu loh. Apakah berhubungan dengan salah satu karakter Disney? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Tapi berdarah gitu, Mickey Mouse-nya berdarah gitu. Iya kan, horor. Aduh, kemarin nonton ulang Mangku Jiwo pertama itu pas lagi makan, aduh lupa ini.
Ya Ya, kan pas ada muntahan itu kan gimana tuh rasanya lagi makan terus ada kadang muntahan. kadang aku juga susah ya menilai aku sendiri gitu ya. Maksudnya ini menjijikan apa enggak gitu. Tapi kalau boleh ya teman-teman siap-siap kantong kresek aja sih kayak gitu kan. Tapi nggak ada lobang-lobang, nggak ada bolong-bolong kan, Mas? Saya cuma Bolong-bolong, nitip itu doang. bolong-bolong. Maksudnya kayak apa ya? Gimana sih Dia Mas dia Dewa maksudnya? takut Saya itu sama kayak ya saya boba, itu kayak bolong-bolong gitu tuh, Reptop. tryptophobia yang nggak bisa lihat bolong-bolong gitu loh. Kan Bolong-bolong ya enggak sih, enggak ada. bolong nggak ada sih kayaknya sih. Masih Dan aman kayak dia. kalau nonton Incantation tuh kan whole film tuh kan kita kelihatan Oh, itu enggak. itulah pokoknya. Enggak. Oke. Tapi kalau kayak ketakutan, oh nanti gue kayak mau muntah lagi, ya coba aja Oh siap-siap. itu sih saya nggak masalah. Nggak masalah, udah terbiasa dia. Atau jangan makan dulu gitu loh ya. Makanya nanti itu sih aman. hotdognya nggak ke bawah, nggak kemakan jadinya. Ya orang yang di yang satu aja kan waktu Black bayi itu kan yang keluarin bayi itu aja itu kan kalau yang nggak kuat sih udah pasti wewe tuh. Ini kayak aku kasih bocoran aja nih, Ini ada satu aktor Yayu Unru, tahu kan ya? Tahu. Nah, Yayu Unru ini ada satu shot dan satu scene dia makan bareng dengan tikus. Oke. Oh ya? Oh mantap. Wow, Pak Yayu. Itu juga waktu pas syuting semua pada jijik semua kayak gitu dengan itu. Kayak gitu. Wow. Tapi karena itu bukan karena apa ya? Karena dia as karakter ya, dia harus melakukan, maksudnya karakter itu harus melakukan itu karena tuntutan dari apa yang dia buat kayak gitu loh. Jadi sehingga waktu pas awal juga aku selalu bilang sama si Ayu tuh, aku sama tikus enggak. Enggak Noy. Padahal aku dengar dari teman-teman dia takut sama tikus. Tapi mungkin dia nggak mau kehilangan karakter itu karena dia sudah suka. Jadi ini bohong sama aku nih. Dia nggak hanya melawan rasa takut ketemu yang lain, dia melawan rasa. Padahal sebenarnya aku dengar dari teman-teman tuh, dari asistenku, itu Mas Yayu takut sama tikus loh. Hah? Serius lu? Aduh. Nah, makanya aku tanya gitu kan. Pas aku tanya kok dia bilang enggak. Ini jadi aneh. Enggak, Mas Kinoy tapi mungkin enggak. Waktu pas take, kelihatan memang dia masih ada takut-takut gitu. Mungkin Mas Kinoy ini nggak dengar. Mungkin dia bilang pas kita tanya, takut nggak sama tikus? Enggak, salah lagi. Enggak, salah lagi. Kebayang mukanya Pak Yayu, terus dia. Terus lucunya gini, aduh makan Mas Yayu ini karena tuntutan dari treatment aku gitu. Itu kan dipikir tadi sama tikus aja, hanya tikus aja gitu. Tiba-tiba ada adegan makan sama tikus gitu kan. Makan nasi bareng sama tikus. Kata dia salah nih gue nih. Salah nih gue. Iya kata Pak Yayu salah nih gue nih. Bilang nggak takut. Gitu sih. Padahal itu yang salah Mas Kinoy nggak kedengeran, nggak salahnya lagi, nggak salah lagi. Nah, ini makin menarik lagi nih. Padahal mau gitu jadi nggak tutup lagi nih. Ada ini nggak? Ada teori fans yang pernah terliar apa yang di DM ke Mas gak? Ada gak? Oh Mas ini jangan-jangan gini ya? Nggak ada gak kira-kira? Ada, sering sekali. Waktu pas aku posting pertama kali aku lagi persiapan Manggu Jiwa aja itu sudah banyak sekali yang kepo, yang bertanya tentang nanti si cerminnya gini ya ini. Tapi ya itu lagi ya, kalau aku sudah ceritakan aku nggak fair ya sama penonton atau apa takutnya tersebar kayak gitu loh. Itu yang akhirnya aku coba tahan. Padahal dalam hati aku pengen banget cepet-cepet menyampaikan ke kalian semua gitu loh. Tapi ya aku harus menahan itu kayak gitu loh, harus menahan gitu. Tadinya aja aku pengen banget selama pas persiapan atau syuting tidak ada posting, tapi akhirnya juga terbongkar juga kayak gitu loh. Susah ya, itu kan excitement gitu kan jadi. Nah, itu dan tadi akhirnya aku rasain saat aku persiapan, mereka tahu ini Mangku Jiwo ada keduanya kan, ada yang tiba-tiba ada duanya ya kan kayak gitu. Itu udah dari kita persiapan sebenarnya.
itu sudah ada yang bertanya-tanya kayak gitu loh. Karena mungkin mereka dapat berita dari mana-mana kayak gitu ya, kayak gitu kan. Nah, itu yang akhirnya aku sadar bahwa Mangkujo ini sudah bukan milik aku. Mangkujo ini sudah miliknya netizen, udah milik penonton-penonton film horor kayak gitu loh. Itu sih, aku sadar di situ. Kayak gitu. Makanya akhirnya aku mencoba untuk benar-benar melayani mereka semua. Kayak gitu, ini. Ya mudah-mudahan harapan aku 2 ini memang benar-benar mereka terlayani dan puas kayak gitu loh. Walaupun Amin. puas nanti kan ada 3-nya kayak gitu loh. Ini kayaknya udah dari Harus tadi nih sih. ngetis kita Harus. ketiga-ketiganya terus nih. Oke, seru banget nih Mbak Mi ya. Iya. Ini Sebenarnya nggak bisa di fast forward sih. Dan ada 2 tokoh yang kita coba perkenalkan di Mangkujo Eko 1. kedua. Itu adalah tokoh yang ada di film Kuntilanak 3 yang kemarin ini, dan satu tokoh di film Kuntilanak duanya Julia Estelle yang di kos-kosan. Oh, waduh, wah ini bocoran nih. Ya, Ya, jadi Nah, ini nonton jembatan dulu, nih. ini nonton. maksudnya biar menjawab aja teman-teman yang kan selalu ada hubungannya nggak sih sama ini apa? Ya inilah penghubungnya gitu. Tapi memang aku belum bisa memaksakan untuk mengeksplor mereka gitu, karena ini masih dini. Jadi aku masih planting dulu siapa sih mereka ini yang kalian sudah pernah tahu ada di 2 film itu. Oh ternyata mereka tuh ini ya. Waduh, wah. Jadi Mas Tiawan, PR kita nih sampai tanggal 26 Januari ya, tonton ulang. Kayak ini deh, kayak kemarin aku sempat posting first look aku pertama kayak gitu. Di luar dari tim promonya si MVP sendiri gitu loh. Itu ada satu meja meeting Mangkujo dengan ada lukisan. Lukisan yang ada itu ada di film Kuntilanaknya Julia Estelle, betul. Nah itu pada nanya Hal itu tuh. yang aku juga coba masukin ke Mangkujo kayak gitu loh. Ya itu saya dan teman saya yang ngefans langsung apa tuh gitu. Kok ada lukisan itu ya, pada langsung ini nih. Apakah cuman buat nilik-nilik doang atau nanti ada bocoran yang lebih besar lagi? Ternyata tadi udah disebut ada 2 karakter nih. Ayo. Tapi ya gitu, kadang-kadang kan kita memang selalu pengen terus ya. Ya Bok sabar, kalau enggak nanti selesai di 2 loh. Nanti 3-nya enggak ada. Kayak gitu loh kan. Yang 2 aja sampai 4 jam loh nih aku materinya. Pokoknya dipuas-puasin deh buat fansnya. Ya nanti kalau dia setengah terjawab di 2, ya pasti akan tetap kok masih akan terjawab di ketiga. Ini kan masalah waktunya yang belum tepat untuk dikeluarin. Karena ada hal yang memang bisa kita keluarin, tapi ada hal yang nggak bisa kita keluarin karena mengganggu cerita nantinya. Itu yang aku selalu hati-hati. Gitu. Oke, after credit scene, apakah ada? Nanyain tambah lagi ya. Epilog after main credit scene ada. Oh ada, oke. Jadi itu yang akan menjadi sebuah penting buat the next. Ya gitu. Tapi apa adegannya ya. Jadi duduk manis kalau sampai kita mau nonton Marvel lah, tiba-tiba pas apa nih? Jadi pokoknya duduk manis sampai lampu bioskop nyala terus kita diusir keluar. Jangan buru-buru loh, jangan buru-buru keluar loh. Karena kalau buru-buru keluar nyesel banget, aku bilang. Karena ini beda banget dengan after credit apa namanya itu yang Mangkujo 1. Oh ya? Beda. Waduh. Gitu. Oke. Wah ini banyak sekali bocorannya nih ya. Berarti kita dari karakter yang pasti menghubungkan, karena tadi juga ada titipan pertanyaan nih, mana nih ada gak nih ada Easter egg atau karakter penghubung gak nih? Tolong tanyakan Ci. Itu lukisannya tuh, tanyain tuh. Ternyata dia ngomong sendiri Mas Kinonya ya. Oke, jadi ini untuk para pendengar nih, jangan lupa tanggal 26 Januari 2023, jadi kurang lebih sebulan ya, pas bulan ya kurang lebih ya. Karena hari ini juga tanggal 26 nih. Oh iya benar. Oh iya betul.
Hamin 30 Oh, ya. Iya, Hamin 30 ya. 30 31 lah seperti itu. Ya, Iya, Karena iya. kan Jakarta jadi harus bersabar istilahnya. Iya. Oke, Mas Kino, terima kasih banget nih untuk panjang lebar sharing ke kita nih mengenai film Mangkujiwo 2 yang tentunya ini pasti para penggemarnya pun sangat-sangat menantikan. Sekali lagi terima kasih dan kita benar-benar udah nggak sabar deh, benar-benar udah nggak sabar deh. Oke, kalau gitu sekian untuk episode kali ini. Untuk para pendengar jangan lupa dengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. Ya.